Halo teman-teman, aku Ayah Hariri dan hari ini aku akan membahas tentang kamera mirrorless. Jadi kamera mirrorless itu tidak seperti kamera yang kita tahu pada umumnya, yaitu DSLR. Karena bobotnya yang ringan dan ukuran yang lebih compact, itu mudah untuk dibawa kemana-mana. Tapi kenapa ya bobotnya bisa jadi ringan dan ukurannya jadi lebih compact? Nah, jadi kamera mirrorless itu tidak menggunakan mekanisme cermin yang umumnya ada di DSLR. Maka dari itu bobotnya jadi lebih ringan dan ukurannya jadi lebih compact. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Makanya buat kalian yang suka foto-foto atau bikin video, kamera mirrorless bisa menjadi teman yang cocok banget buat menemani aktivitas kamu. Tinggal masukin tas, bawa-bawa, udah siap deh untuk mengabadikan momen-momen seru. Tapi bukan cuman bodinya ringkas atau bebannya yang enteng, kamera mirrorless memiliki banyak keunggulan di fiturnya. Yang pertama, hasil gambar yang bagus karena dengan ukurannya yang kecil bisa menghasilkan gambar yang tajam, warna yang akurat, dan hasil detail yang jelas. Yang kedua, bisa menangkap cahaya lebih banyak dan noise yang sedikit di tempat-tempat yang minim cahaya tentunya. Jadi kita bisa bikin video ataupun foto-foto di gelap-gelapan. Yang ketiga adalah fitur modern seperti burst yang cepat banget, kualitas video yang tinggi, dan kita bisa mengirim foto-foto langsung ke smartphone kita melalui jaringan nirkabel. Dan yang keempat, paling penting, kita bisa ganti lensanya. Jadi kita punya banyak pilihan untuk menggunakan lensa-lensa yang beragam dan hasil yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lebih puas dalam mengeksplorasi kreativitas kita. Nah, di segmen kali ini aku akan bagi-bagi tips sih untuk kalian yang pengen beli kamera mirrorless tapi masih bingung beli yang kamera tipe ini atau yang ini ya. Yang pertama, pastiin dulu kalian menggunakan kamera mirrorless untuk fotografi atau videografi. Misal fotografi potret atau landscape, videografi travel vlog atau vlog, atau mungkin film. Yang kedua, pastiin dulu budget kalian seberapa. Karena kamera mirrorless saat ini bervariasi. Ada yang terjangkau, ada juga yang mahal. Pastiin dulu supaya kantong kalian nggak jebol. Yang ketiga, kalian harus cek dulu reviewnya. Jadi cari tahu review-review orang tentang kamera yang kalian pengenin, atau mungkin teman kalian ada yang punya, terus kalian tanya apa kendalanya atau mungkin apa kelebihannya. Jadi kalian harus cari tahu dulu kamera yang kalian pengenin itu kayak gimana. Nah, yang keempat, sebelum beli kalian harus lihat dulu langsung, secara langsung. Bisa kalian datengin ke toko-toko kamera terdekat, kalian lihat, kalian pegang, kalian rasain cocok nggak buat kalian. Nah, itu dia tips-tips yang kalian perlukan. Nah, itulah pembahasan kita tentang kamera mirrorless. Kita udah tahu kamera mirrorless itu apa dan bagaimana kita memilih kamera yang tepat untuk kita. Kali ini aku akan membahas tentang macam-macam ukuran sensor. Penasaran? Mari kita bahas. Jadi kita mau ngebongkar tentang sensor kamera digital. Sensor kamera digital itu bagaikan mata untuk kamera. Karena tanpa sensor kita tidak bisa mengambil gambar maupun video. Nah, jadi penting banget buat kita untuk tahu apa itu sensor dan ukuran-ukuran sensor. Sensor pada kamera digital sangat beragam. Ada yang namanya sensor APS-C. Sensor ini biasanya terdapat di kamera DSLR maupun mirrorless di kelas entry level. Sensor ini menghasilkan gambar yang cukup bagus, warna yang cukup akurat, dan juga detail yang cukup jelas. Yang utama adalah harganya yang lebih terjangkau. Tapi sensor ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya crop factor karena dia ukurannya lebih kecil dibandingkan full frame. Nah, selanjutnya ada sensor micro four thirds. Ukurannya lebih kecil dari APS-C, tapi hasilnya oke punya. Yang jelas
ukuran kameranya lebih kecil dan lebih ringkas dibandingkan kamera-kamera pada umumnya. Nah, selanjutnya adalah sensor Micro Four Thirds, yang dimana ukuran sensornya lebih kecil dari APS-C, tapi hasilnya oke punya, dan juga kameranya lebih compact. Dan terakhir, sensor full frame. Sensor ini biasa dipakai oleh fotografer profesional karena hasilnya yang bagus banget, depth of field-nya dalam banget, dapat menghasilkan bokeh-bokeh yang indah. Tapi satu kekurangannya yang pasti, harganya yang cukup mahal. Ukuran sensor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ukuran sensor yang besar memiliki performa yang lebih baik di situasi cahaya yang minim. Tapi, ukuran sensor yang lebih kecil akan lebih ringkas untuk dibawa kemana-mana. Jadi pastikan dulu sebelum membeli, sensor mana yang memenuhi kebutuhan kalian dan cocok dengan gaya fotografi kalian. Nah, itu tadi obrolan kita tentang macam-macam ukuran sensor pada kamera digital. Ingat, dalam fotografi, videografi, maupun produksi kreatif, nggak ada yang namanya benar atau salah. Semuanya balik lagi tergantung dari preferensi kita dan tujuan kita sebagai kreator. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Ingat, tetap berkreasi di dunia digital. Kali ini aku akan membahas tentang kelebihan lainnya yang dimiliki kamera mirrorless. Apakah kamera mirrorless mampu mengolah video ataupun menjadikan kamera untuk membuat film layar lebar? Mari kita bahas. Kamera mirrorless memang sudah menjadi primadona. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa kamera mirrorless bukan cuman bisa mengambil foto yang bagus, melainkan bisa juga membuat video, bahkan film layar lebar sekalipun. Kamera mirrorless saat ini sudah banyak ditanamkan fitur-fitur yang canggih, seperti kualitas video yang mampu mengambil di resolusi 1080p atau Full HD hingga 4K sekalipun. Di samping itu, frame per second-nya juga bervariasi sekarang. Dari 24 frame per second hingga 120, bahkan ada yang 240 frame per second. Jadi kalau kita mau ngambil video dengan slow-mo yang lambat, itu sudah mampu. Di samping dari kualitas gambar dan juga frame per second-nya, kamera mirrorless juga sudah mampu untuk menangkap focusing atau autofocusnya, fitur autofocusnya yang sudah cukup canggih untuk mengambil objek-objek yang diam maupun bergerak sekalipun. Nah, di segmen kali ini aku akan memberikan tips dan trik untuk mengambil video yang bagus menggunakan kamera mirrorless. Yang pertama, kita harus perhatikan segitiga exposure, yaitu ISO, aperture atau bukaan lensa, dan juga shutter speed. Nah, shutter speed-nya itu kita biasa merumuskan 2 kali FPS yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan 24 frame per second atau 25, berarti shutter speed kita harus di angka 1/50 minimal untuk menghasilkan motion blur yang baik. Seperti motion blur apa yang ada di mata kita. Kemudian aperture atau bukaan lensa. Di saat kita menggunakan lensa yang bukaannya besar seperti f1,8 atau mungkin 2,8, di saat kita menggunakannya di bawah terik sinar matahari, mungkin akan adanya overexposure atau cahaya yang terlalu banyak masuk ke dalam sensor yang mengakibatkan hasil gambar menjadi putih atau banyak informasi dalam video kita menghilang. Nah, maka dari itu kita membutuhkan ND filter untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Apabila kita tetap ingin mengambil dengan bukaan lensa di f1,8. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak memiliki
Tapi gimana kalau misalnya kita nggak memiliki ND filter ini? Ya terpaksa kita ada dua alternatif, yaitu kita korbankan bokeh atau bukaan lensa yang besar, kita kecilkan, atau kalau misalkan kita tidak mau mengurangi keindahan dari hasil gambar kita, atau bisa disebut juga bokeh, jadi shutter speednya kita naikkan menjadi 4 kali atau mungkin 5 kali lipat dari FPS kita. Memang hasilnya akan mengurangi kualitas dari motion blur yang kita ambil. Nah, kemudian kita lanjut ke ISO. ISO itu kita gunakan bila misalkan kita di dalam situasi yang minim cahaya, maka kita harus menaikkan ISO kita. Atau kebalikannya, kita harus menurunkan ISO kita. Seperti contoh di siang hari, optimalnya kita gunakan ISO paling rendah di angka 100 misalkan, atau 50. Di saat di minim cahaya, aku merekomendasikan untuk di ISO 800 atau mungkin di 3200. Kenapa ISO itu aku batasin di angka-angka tersebut? Karena biasanya setelah angka tersebut akan adanya noise di hasil video kita. Maka dari itu kita batasin sampai 3200 paling maksimal. Wah, seru juga ya kalau kita ngebahas kamera mirrorless untuk tujuan videografi. Tapi di episode selanjutnya kita juga bakal bahas topik-topik yang gak kalah seru untuk di seputar fotografi, videografi, maupun produksi-produksi kreatif lainnya. Teman-teman, kembali lagi di studio kita. Acara yang akan membahas tentang fotografi, videografi, maupun hal-hal lainnya yang berbau produksi kreatif. Aku Ayah Riri, dan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tipe shutter. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kamera mirrorless. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe shutter yang ada di kamera. Tahu nggak sih kalian bahwa shutter itu sangat berperan penting dalam pengambilan gambar, karena dia yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sebuah sensor. Kira-kira apa aja ya tipe-tipe shutter yang ada di kamera? Mari kita bahas. Yang pertama adalah mechanical shutter. Tipe shutter ini sangat umum digunakan pada kamera-kamera. Ketika kita menekan tombol shutter, mechanical shutter akan membuka dan menutup untuk mengatur durasi cahaya yang masuk pada sensor. Maka dari itu penting kita mengatur kecepatan dari shutter kita agar mendapatkan hasil yang gambar yang pas. Kemudian ada yang namanya electronic shutter. Tipe shutter ini sangat berbeda dengan mechanical shutter yang kita bahas tadi, karena dia menggunakan electronic sensor untuk mengatur durasi cahaya yang masuk ke dalam sensor. Biasanya kamera-kamera terkini yang ada memiliki fitur tersebut, seperti DSLR keluaran baru, dan tentunya kamera mirrorless biasanya. Tipe shutter ini biasanya memiliki kelebihan bisa menangkap gambar lebih cepat dibandingkan mechanical shutter. Dan juga dia memiliki kelebihan yang dimana tidak mengeluarkan suara, atau biasa disebutnya juga silent shutter. Nah, yang terakhir ada tipe shutter yang sangat unik, namanya leaf shutter atau shutter daun. Dia menggunakan aperture dalam lensa untuk membuka dan menutup sensor. Tipe shutter ini sering digunakan oleh fotografer jalanan atau disebut juga street photography. Karena shutter tipe ini tidak mengeluarkan suara yang keras seperti mechanical shutter. Jadi itulah tipe-tipe shutter dalam dunia fotografi. Mereka memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui tipe-tipe shutter agar kita tahu yang mana yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan gambar yang bagus. Jangan lupa terus berkreasi
dan ekspresikan dirimu dalam karya digitalmu. So, see you in the next episode.